Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dapat memimpin doa. Syabra. Sebelum belajar marilah membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami, dan Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang tidak hadir? Atta. Alhamdulillah ternyata hadir semua. Nah, untuk itu Ibu punya satu gambar. Coba perhatikan. Nah, dari gambar ini adakah perbedaan yang ditunjukkan? Ada apa aja? Ada matahari. Benar sekali. Nah, yang gambar di atas ada mataharinya, sedangkan di gambar bawah tidak ada, tetapi di sini ada hewan. Yang di atas tidak ada hewan. Selanjutnya, teks ekosistem halaman 2. Kita akan membaca teks ini bersama-sama. Terima kasih. Coba atas bacakan paragraf keempat. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Terima kasih Atta. Nah, setelah kita membaca teks ekosistem ini, Ibu mau tanya, apa judul dari teks tersebut? Ekosistem. Nah, Ibu tanya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah makhluk hidup yang memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Bagus Atta. Nah, benar sekali. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Apa saja peran ekosistem bagi makhluk hidup? Nah, selanjutnya Ibu mau bagikan ke dalam sebuah kelompok di mana nanti setiap kelompok berdiskusi bersama membuat pikiran utama dari setiap paragraf yang sudah kita baca tadi. Setiap paragraf dari ekosistem. Nah, dari ekosistem ini ada berapa paragraf? 4. Nah, berarti nanti kita membuat pikiran utama dari 4 paragraf ini. Paragraf pertama, paragraf kedua, 3, dan juga keempat. Nah, untuk itu Ibu bagi kelompoknya. Kita menghitung 1 sampai 2. Nah, nanti siapa yang mendapatkan angka sama, dia duduk bersama. Nah, Rizky 1, apa? 2, Dela, Atta. 2. Nah, berarti yang mendapatkan angka 1 duduk bersama di angka 1. Siapa tadi? Rizky dan Dela. Berarti selanjutnya yang mendapatkan angka 2 duduk bersama temannya yang mendapat angka 2 lainnya. Ada Atta dan Arfa. Silakan disusun kelompoknya. Sebelum itu Ibu mau jelasin dulu apa itu pikiran utama dan juga informasi penting. Nah, pikiran utama adalah disebut juga dengan gagasan utama. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok atau pikiran utama? Caranya yang pertama yaitu kita harus membaca paragraf terlebih dahulu dengan seksama. Nah, kalimat utamanya itu bisa di awal kalimat dan juga bisa di akhir kalimat. Di sini pada paragraf pertama, pikiran utamanya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, berarti pikiran utamanya itu ada di kalimat pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan informasi pentingnya? Dia di dalam paragraf pertama itu membahas tentang apa? Membahas tentang lingkungan, di mana yang terdiri dari biotik dan juga abiotik. Sudah paham mengenai tentang ekosistem dan juga
menentukan pikiran utama serta informasi penting? Baik, kalau sudah paham, coba dibuka halaman selanjutnya. Di situ terdapat kotak pikiran utama dan juga informasi penting. Nah, Ibu minta coba kerjakan dari setiap paragraf ekosistem, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tentukan mana pikiran utama dari paragraf tersebut dan juga informasi pentingnya. Boleh dikerjakan sekarang sendiri. Kan dari orang tahu tuh paragraf pertama. Ya, kelompok dua sudah selesai. Nah, siapa perwakilan kelompok 2 yang mau maju bacakan hasil diskusinya? Perwakilan saja, tidak apa-apa. Tempat individu tinggal disebut habitat. Nah, bagus sekali kelompok 2. Nah, kelompok 1 sudah selesai. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Dela, silakan. Lingkungan adalah segala situasi yang berada di sekitar makhluk. Informasi penting. Kedua, lingkungan terdiri atas bagian yang hidup disebut biotik dan bagian yang tidak hidup disebut abiotik. Paragraf 2. Nah, terima kasih Dela. Bagus sekali. Sepertinya jawaban dari anak-anak semua sudah paham dari pikiran utama, bagaimana menentukan pikiran utama dan juga informasi penting. Nah, jadi pada paragraf pertama, pikiran utamanya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan informasi pentingnya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan tak hidup, yaitu abiotik. Nah, selanjutnya karena sudah paham semua, coba kita lihat di sekitar kita. Ada tidak bagian dari biotik? Biotik tadi itu apa? Makhluk hidup. Nah, di sekitar kita ada nggak bagian dari biotik tersebut? Apa saja? Tumbuhan, benar. Seperti ada kelapa, ada pohon pisang, ada bunga. Kemudian bagaimana dengan abiotiknya? Abiotik itu tadi adalah cahaya matahari. Selain itu juga ada seperti tanah dan juga tembok yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya coba lihat teks pada halaman berikutnya. Di sini ada jenis makanan hewan. Kita akan membuat sebuah kolase di mana kita akan menempelkan pada halaman selanjutnya. Di bawahnya itu di sini ada ayo mengamati. Nah, coba kita amati di sekitar kita ada hewan apa saja. Di sekitar kita ada hewan apa aja? Ayam, benar. Kemudian kucing, kemudian burung, benar. Nah, tugas selanjutnya di sini Ibu punya beberapa gambar hewan yang ada di sekitar kita. Ibu minta kalian menentukan dari hewan-hewan yang ada di sini, kita golongkan ke dalam jenis makanan apa, dan kemudian golongkan makanannya, dia memakan tumbuhan atau memakan hewan. Gambar-gambarnya nanti tentukan ya, gambarnya ini dia seperti misalnya kucing termasuk ke dalam golong makanan yang bergolong apa, hewan kah, tumbuhan kah, dan jenis makanan kucing tersebut itu apa. Seperti contohnya misalnya tadi itu batang padi dan juga jagung, itu jenis makanannya. Sedangkan golongan dari makanan sapi tadi ini adalah batang padi dan juga batang jagung, itu termasuk apa? Hewan kah atau tumbuhan? Tumbuhan. Seperti itu isinya ya. Nah, kelompok 2 sudah?
kelompok 2 boleh perwakilannya maju ke depan. Bagus untuk kelompok 1. Nah, bagus sekali kelompok 2. Jawabannya benar juga. Sudah bisa menentukan apa jenis makanan dari hewan tersebut dan juga golongan dari makanannya. Selanjutnya yaitu kita di sini akan mengenal yang namanya teks non fiksi. Nah, contohnya teks non fiksi adalah dari teks jenis makanan hewan, di mana dari jenis makanan hewan ini kita mendapatkan informasi yang berupa fakta atau kenyataan. Nah, dari kegiatan belajar kita tadi ada tidak yang bisa menyimpulkan hasil dari belajar yang sudah kita pelajari? Siapa yang berani? Atta? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di lingkungannya. Ekosistem juga dipahami sebagai suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama. Informasi penting itu adalah suatu informasi yang sifatnya pokok ataupun inti. Dan teks non fiksi adalah teks yang berupa informasi tentang kenyataan atau berupa fakta. Nah, sebagai tugas rumah, kita akan membandingkan dua jenis hewan dengan membuat teks non fiksi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar ini, apakah sudah paham semua? Alhamdulillah, jika sudah paham semua, bereskan bukunya. Ya, ketua kelas boleh disiapkan. Kita sudah selesai semua. Dan disiap. Dapat menjadikan bekal kita di masa depan. Nah, Ibu jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi. Apa tadi tugasnya? Membuat teks non fiksi dengan membandingkan dua jenis hewan. Nah, kita